Kemudian selanjutnya yaitu Arabic Debate yang story oleh Kak Fahri Auzaifah dan ditutori oleh Kak Enda Aulia Ramadhani. Sini kita sebut debat itu dalam bahasa Arab yaitu munazoroh. Munazoroh merupakan nau'un min anwa'il hiwari min far'in aw akharin. Anwa'ul munazoroh yaitu al-hatiyah, yaitu sehari-hari rumah tangga, al-isti'rodiyah, yaitu pertunjukan atau penampilan, kemudian al-qana sisa, yaitu sebuah kemenangan. Bisa disebut juga dengan istiqlal. At-tanafasa itu terbagi menjadi dua. Biasanya lomba debat ini yaitu yang terdiri atas 20 orang British dan 3 orang asing. Di sini ada yang namanya anwa'ul qisah ya, atau mosi, qadha ya al-mubadah, pernyataan ketetapan atau ketidakterapan suatu majelis. Kemudian ada qadha yattaqim, yaitu suatu evaluasi dalam dua hal perbandingan, yaitu ya'taqidu hadzal majlis anna ta'alluma an ba'diha. Kemudian ada yang namanya mosi qadhayatus siyasah, yaitu pembatalan atau mewajibkan. Jadi isinya itu seperti mosi-mosi yang bisa dapat dibatalkan, seperti jual beli, tawar menawar ya dalam jual beli. Kemudian ada mewajibkan itu seperti obligation, kewajiban seperti ibadah, tanggung jawab dan lain sebagainya. Kemudian ada abnaul mauquf. Pertama ada muskilah, sabutur hil ya. Kemudian ada al-hil, biasanya kita sebut dengan hilul muskilah, yaitu penyelesaian masalah atau solusi. Kemudian al-hadfu atau al-ghayatu, itu bisa yaitu merupakan tujuan. Ini merupakan bagian dari abnaul mauqif, yaitu ada muskilah, hil, ama, al-hadfu. Terus mauqunat al-hujjah. Yang pertama ada taukid. Hujjah itu suatu yang mendukung. Pertama ada taukid, penegasan. Ada ta'lid, yaitu alasan, dan tadlil atau bukti. Seperti ketika kita ingin menjelaskan sesuatu untuk meyakinkan bahwa sesuatu itu benar, kita butuh adanya penegasan dan kita butuh adanya alasan untuk mendukung apa yang kita keluarkan dari pendapat kita. Kemudian adanya bukti, seperti hadis atau dalil atau bukti secara langsung bahwasannya apa yang kita katakan itu benar. Kemudian at-tafnid, melawan argumen lawan dan menjatuhkannya. Itu merupakan hal yang sudah pasti ada dalam debat. Tafnid ini terbagi menjadi 3, al-hibatu, tafnid, dan na'rif. Nah, dalam debat juga ada yang namanya madokhilah atau sanggahan, taqdimul bayanat. Juga dibutuhkan yang namanya khotubil birrat, yaitu harus membangun argumen untuk menghancurkan argumen lawan. Di sini
Adapun tugas membicara satu mutakalim muahid, yakni al-iftitah, ta'rif, summa al-hujjah. Wa al-mutakallim as-sani wa tafnid, al-iftitah, wal hujjah. Dan untuk mutakalim as-salis itu ada yang namanya serangan. Jadi setiap mutakalim atau setiap pembicara itu memiliki tugas yang berbeda. Summa yujadu fihi, penegasan atau at-taukid, fi kullil kalam wa fi kulli ru'yin yahtaju fihi at-taukid, untuk mendorong bahasanya itu untuk memperkuat apa yang dikatakannya. Kemudian dalam debat pula itu terdapat sababut turhil qadiyah atau latar belakang masalah. Jadi al-mutakallim tidak hanya berbicara tentang masalah, tapi juga menjelaskan latar belakang masalah agar bisa diketahui masalah ini tuh muncul dari mana. Kemudian solusi yang diambil itu bisa dari tadi, itu dengan menggunakan dalil untuk memperkuat bahwa solusi yang diajukan itu solusi yang tepat. Kemudian ada hadafun ini merupakan goals atau tujuan dari apa yang ia sampaikan dari awal sampai akhir. Nah, jadi di sini juga ada yang namanya atanakosa. Jadi dalam perlombaan debat itu biasanya orang Inggris itu menggunakan 20 orang, dan untuk ASEAN itu biasanya hanya menggunakan 3 orang. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap debat itu para mutakalim atau pembicaranya itu memiliki tugas yang berbeda, dan tugasnya pun bukan hanya satu, yaitu lebih dari 2 atau 3. Dan di sini juga ada yang namanya madakhala. Madakhala itu taqdimul bayanat, menyampaikan pemaparan. Kalau dalam bahasa Indonesia ya menyampaikan pemaparan, yang dimana pemaparan itu merupakan terdiri dari mosi, latar belakang masalah, permasalahan, solusi, tanggapan, terus tujuan, terus masalahnya, taukidnya, alasan, penegasan, dan semacamnya. Sedangkan istifham itu merupakan suatu pemahaman yang dimana di saat memberikan suatu taqdimul bayat kepada lawan, maka si pemberi taqdimul bayanat ini harus menggunakan suatu bahasa yang dapat dipahami mudah untuk lawan. At-tasyiqa yaitu sanggahan. Dalam menyampaikan taqdimul bayanat pasti terdapat sanggahan yang diajukan oleh lawan. Oleh karena itu diperlukannya dibangunkan khotu birraddi, yaitu ia harus mempersiapkan argumen untuk menghancurkan argumen lawan atau sanggahan dari lawan.
Jadi dapat disimpulkan bahwa sebelum dimulainya dalam menyampaikan argumen dibutuhkan taqdimul bayanat yang seperti yang saya sebutkan tadi untuk memberi pemahaman terhadap lawan, dan kita juga harus mempersiapkan apa yang namanya khottu biroddi, yaitu untuk menanggapi sanggahan lawan ketika kita menyampaikan taqdimul bayanat.